Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Abu Yazid selaku pimpinan SD Negeri 1 Bantan. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru yang berkesempatan hadir dalam mengikuti serangkaian acara penyebaran pemahaman terkait dengan budaya positif pada modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bengkalis. Sebelum saya melanjutkan presentasi, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, kerjasama, dan juga luangan waktu yang Bapak Ibu bisa berikan sehingga kegiatan penyebaran pemahaman terkait dengan budaya positif bisa terlaksanakan dengan baik. Ini penyebaran pemahaman dan juga pengalaman terkait dengan budaya positif. Ini biodata singkat saya, tidak perlu saya jelaskan, saya rasa sudah kenal. Ini konsep inti dari budaya positif. Konsep inti di sini terdapat 8 konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, posisi kontrol guru. Kelima, nilai-nilai kebajikan. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, 8 konsep inti nanti akan saya jabarkan satu persatu sesuai dengan slide yang sudah saya persiapkan. Yang pertama terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran yang dituntut pada kurikulum Merdeka ialah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang artinya pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan murid itu sendiri. Adapun kebutuhan murid terbagi 3, ada visual, auditori, dan juga kinestetik. Auditori dalam artian di sini anak itu cenderung lebih senang mendengarkan daripada melihat ataupun melaksanakan. Itu anak yang memiliki kebutuhan auditori. Sedangkan visual, anak itu cenderung lebih senang pembelajaran dengan dilaksanakan dengan cara melihat. Boleh melihat gambar, PPT, ataupun media-media yang sudah kita persiapkan. Terakhir, kinestetik. Kinestetik itu merupakan sesuatu kebutuhan murid yang tentunya lebih terkait dengan praktek, baik itu praktek lapangan, berkelompok, dan juga prestasi kelompok. Ini merupakan kebutuhan murid yang tentunya harus kita sesuaikan sehingga pembelajaran bisa melaksanakan dengan baik. Yang sebelah kanan itu ada profil pelajar Pancasila, di mana dimensi dalam profil ini ada 6. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, gotong royong. Dan yang keenam, berkerekan global. Jadi 6 dimensi ini tentunya dituntut mencakup semua dari pembelajaran yang kita laksanakan berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus kepada pendekatan teori kontrol.
Menurut Stephen R. Coupling, pada tahun 1991 menyatakan bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki dengan cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini jika kita ingin merubah diri kita, tentunya yang merubah itu adalah diri kita sendiri. Sekarang kita masuk di bagian teori kontrol. Di teori kontrol ini ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Poin pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi berdasarkan stimulus respon, itu realitas kita atau kebutuhan kita itu sama. Tetapi pada teori kontrol, nyatanya kebutuhan kita itu berbeda. Tentunya kita, setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada anak yang mungkin cenderung lebih ke kesenangan. Terkadang ada anak yang membutuhkan kasih sayang. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan teori kontrol. Dan yang kedua, manusia semua melihat dari hal yang sama. Ternyata pada teori kontrol, setiap manusia itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi terkadang kita inginnya anak itu sama, tapi faktanya anak itu berbeda. Anak ini mungkin cenderung lebih suka pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Mungkin anak yang satu ini cenderung pembelajaran itu lebih senang di lapangan, atau anak itu lebih cenderung dengan pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan media-media yang berada di lingkungan sekolah, seperti yang mungkin kalau yang bagian IPA, IPAS itu bisa menggunakan daun-daun kering yang kita gunakan sebagai media pembelajaran yang lebih menarik. Jadi setiap anak itu memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Poin ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan kita sama. Itu pada stimulus respon. Sementara pada teori kontrol, kita berusaha memahami bagaimana pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini ada timbal balik ya. Kalau di sini kita pengen, kalau stimulus respon, kita pengen orang itu merubah sesuai dengan kita. Tetapi di sini kita harus bisa memahami pandangan orang lain. Sama dengannya contoh, misalnya kalau di bagian matematika saya contohkan 5 tambah 5 sama dengan 10. Bukan berarti semua orang itu harus mencari angka 10 itu dari 5 tambah 5. Bisa juga dari 2 kali 5 atau 7 tambah 3. Atau bisa jadi dari 15 kurang 5. Tetap, jadi intinya kita tidak boleh menyamakan semua pandangan, harus sesuai dengan pandangan kita. Yang penting tujuan kita sama walaupun dengan cara yang berbeda sekalipun. Poin keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu dari kesalahan. Ternyata pada teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Seperti contoh, kadang ada murid yang memiliki karakter yang mungkin bisa dikatakan tidur-tiduran dalam kelas. Mungkin kalau kita lihat anak itu salah. Ternyata pada teori kontrol, anak itu mungkin memiliki tujuan. Tujuannya apa? Anak itu membutuhkan kasih sayang. Mungkin dari keluarganya, mungkin orang tuanya atau keluarganya yang mungkin kurang memperhatikan murid itu tersebut, sehingga pada saat pembelajaran di sekolah anak itu lebih sering tidur-tiduran. Jadi kita tidak bisa berpikiran bahwasanya anak yang salah itu tetap salah, tetapi semua perilaku yang dilakukan anak itu semuanya memiliki tujuan dan kebutuhan sesuai yang anak itu inginkan. Poin yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah orang lain. Poin selanjutnya, yang bisa mengontrol diri orang lain, saya bisa mengontrol diri orang lain. Sementara pada teori kontrol,
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Poin selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Terkadang kita pada saat pembelajaran kita memaksakan anak itu untuk harus seperti ini. Kalau kita gagal, kita membutuhkan dengan memberikan rujukan-rujukan yang membuat anak itu merasa kurang nyaman. Sebenarnya kita harus bisa mengontrol orang lain, bagaimana anak itu tetap bisa menciptakan pilihan-pilihan baru seperti yang mana mereka inginkan. Terakhir, model pemikiran kalah, menang atau kalah. Sementara pada teori kontrol itu kita harus berpikir menang dan menang, sehingga kalau kita berpikiran baik, tentunya hasil juga akan baik. Sekarang masuk di disiplin positif. Disiplin positif berasal dari disiplina yang artinya belajar. Sementara disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan dan juga reward, ancaman atau bahkan hukuman. Baik, nilai-nilai kebajikan. Adapun di sini nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar. Oke, selanjutnya terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini itu terkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Jadi item-item yang berada di kotak di bawah gambar rumah ini merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar yang di bagian bertahan hidup. Jadi kalau tidak ada makanan, tidak ada pakaian, tidak ada tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, tentunya kita tidak bisa bertahan hidup. Poin kedua, itu memang saya cari gambar love sama kedua tangan, itu menandakan rasa kasih sayang dan juga rasa ingin diterima. Jadi bagian di situ dia merasa ingin diterima, ingin dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan mereka ingin menjadi bagian dari kelompok tersebut. Jadi terkadang murid yang mungkin ada pengen menyendiri, itu bisa jadi anak itu membutuhkan kasih sayang yang belum mereka dapatkan mungkin di keluarga maupun di rumah, sehingga pada di sekolah anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari seorang guru dan juga teman-temannya di sekolah. Poin ketiga itu penguasaan. Ini ada gambar raja. Raja itu berkuasa. Dalam artian di sini penguasaan itu penguasaan hari harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Jadi manusia itu memiliki harga diri. Manusia itu juga ingin menjadi pemimpin, ingin berprestasi, ingin diakui, baik itu di keluarga, masyarakat maupun di tempat sekolah. Yang poin keempat itu kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Jadi kebutuhan yang bebas ini merupakan kebutuhan yang benar-benar diinginkan oleh manusia. Tanpa kebebasan, maka kita tidak akan bisa hidup dengan nyaman sesuai dengan apa yang kita harapkan. Poin terakhir, kesenangan. Ini ada jempol. Kesenangan di sini kita membutuhkan bermain. Bermain murid itu membutuhkan bermain di sekolah. Boleh bermain di saat olahraga, istirahat maupun di saat
waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk bermain. Selanjutnya, murid itu membutuhkan humor. Humor dalam arti di sini membuat scripting seperti pada pembelajaran yang dituntut sekarang, itu membuat mereka senang dan mereka bisa fokus untuk kembali belajar. Yang terakhir, antusiasme dan juga tertawa. Ini merupakan one point kesenangan yang dibutuhkan oleh manusia. Kita berharap kebutuhan dasar manusia ini bisa kita penuhi pada saat pembelajaran di kelas. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini terbagi dua. Ada motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu berasal dari luar. Ada juga motivasi intrinsik yang merupakan motivasi yang betul-betul dari dirinya sendiri. Jadi motivasi intrinsik ini cuma untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Terkadang kita membuat aturan anak itu wajib menggunakan pakaian olahraga di saat olahraga. Itu cuma motivasi ekstrinsik, dalam artian cuma membuat anak itu tidak nyaman dan takut dengan hukuman yang akan kita berikan. Dan ini merupakan motivasi yang kurang baik. Ini kita pengen anak itu memiliki motivasi intrinsik benar-benar dari diri mereka sendiri untuk bisa berubah. Poin kedua, masih motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seperti saya sampaikan tadi, jika kita sering memberikan imbalan atau penghargaan, baik itu berbentuk uang, makanan atau barang, itu ada dampak negatifnya. Karena anak itu cuma mengharapkan imbalan. Jika tidak ada imbalan, maka anak itu tidak akan mau melakukan aktivitas apa yang mereka inginkan. Yang terbaik adalah motivasi intrinsik, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini saya maksudkan tadi, anak itu berubah benar-benar dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain cuma bisa memberikan motivasi, masukan, dan juga harapan. Tetapi keputusan berubah atau tidaknya tergantung dari diri anak itu sendiri. Bagaimana kita bisa motivasi yang intrinsik, yang benar-benar dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Dan itu yang kita harapkan secara bersama. Ini sebenarnya saya buat arah panah. Kenapa saya buat panah? Dari tiga aspek ini, yang terbaik adalah restitusi. Yang paling kurang pas adalah hukuman. Hukuman di sini tidak terencana, itu sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Misalnya anak itu terlambat ke sekolah, itu kan tidak ada rencana dari anak itu untuk terlambat. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat anak itu terlambat, dan itu tiba-tiba. Anak itu akan diberikan hukuman. Itu merupakan salah satu aspek dari hukuman. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi ini merupakan jenis hukuman. Murid tidak akan tahu dia, jadi kita yang lebih tahu. Yang ketiga, itu bersifat hanya satu arah. Satu arah, misalnya guru hanya menghukum anak tersebut dengan disuruh memungut sampah dalam kelas hingga bersih. Jadi itu tidak ada kesepakatan antara kita dan juga murid. Itu merupakan salah satu hukuman yang mungkin kurang baik untuk bisa kita laksanakan. Yang terakhir, berupa hukuman fisik atau fisikis. Fisik itu merupakan hukuman yang terkait dengan tubuh. Misalnya anak itu keliling lapangan, anak itu harus mau cuci WC. Itu merupakan hukuman-hukuman yang bersifat fisik. Kalau fisikis itu dengan perkataan. Misalnya, kamu ini tidak pernah mengumpulkan tugas. Nah, itu termasuk hukuman melalui fisikis atau perkataan kita, sehingga anak itu akan tersinggung dan membuatnya tidak nyaman. Yang kedua, konsekuensi. Antara hukuman dan konsekuensi memang agak tidak terjauh berbeda. Kalau konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai peraturan. Misalnya Ibu Mia membuat konsekuensinya, siapa yang terlambat akan membersihkan kelas. Itu konsekuensi. Jadi itu diperbolehkan. Karena itu memang ada kesepakatan antara guru dan juga murid. Sementara yang hukuman tadi berbeda, itu cuma satu arah. Poin kedua, konsekuensinya murid tetap dibuat tidak nyaman. Dengan adanya konsekuensi tadi, murid itu tetap tidak nyaman dia. Jadi kalau bisa, konsekuensinya agak kita kurangi. Mudah-mudahan restitusi makin akan berbaik. Poin ketiga, setiap guru menjadi motivator murid. Jadi kita guru inginnya menjadi motivator untuk
murid, bukan cuma satu orang guru, tetapi semua guru. Yang terakhir yang paling bagus adalah restitusi. Adapun restitusi di sini ialah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Misalnya kalau murid itu salah, kita tidak harus langsung menyalahkan murid. Seperti contoh, anak itu tidak makan olahraga pada saat olahraga. Terkadang kita selalu menyalahkan murid, kamu salah karena kamu tidak pakai olahraga, kamu tidak boleh ikut olahraga. Sebenarnya itu kurang pas. Seharusnya kita melakukan restitusi itu dengan cara melakukan kolaborasi kepada murid tersebut. Mengapa mereka tidak pakai baju olahraga? Ternyata ada beberapa kejadian. Ternyata anak tersebut yang sering tidak menggunakan baju olahraga itu karena bukan kesalahan dari muka dari dia sendiri, tetapi ada mungkin kekurang khawatiran dan kurang perhatian dari orang tua tersebut, karena anak itu menyatakan bahwasanya bajunya masih belum dicuci. Jadi itu intinya bukan sepenuhnya kesalahan dari anak. Itu juga ada kesalahan dari orang tua yang mungkin kurang memperhatikan anak tersebut. Dan kesalahan-kesalahan lain seperti lambat sekolah. Terkadang kita langsung marah kenapa anak itu lambat sekolah. Tetapi kita tidak pernah menyatakan bahwasanya kenapa lambat sekolah. Ternyata mungkin orang tuanya mungkin lambat bangun tidur. Ada kejadian kemarin itu juga lambat, orang tua lambat bangun tidur, anak itu sudah siap karena anak rumahnya jauh, ya jadi tentu anaknya harus menunggu orang tuanya. Jadi itu bukan mutlak dari kesalahan dari anak itu sendiri. Itu restitusi namanya. Selanjutnya posisi kontrol guru itu ada 5. Yang paling bawah itu penghukum, yang agak bagus sedikit membuat rasa bersalah, yang di tengahnya teman, keempatnya pemantau, yang paling baik itu adalah manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus pertama, murid tidak memakai pakaian olahraga saat pelajaran PJOK. Jadi saya mengambil contoh itu karena memang itu benar-benar terjadi. Pada saat pembelajaran itu sering anak tidak menggunakan pakaian olahraga. Kalau penghukum itu saya menyuruh anak itu memilih datang ke sekolah. Itu contoh dari penerapan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seperti suruh anak cuci WC termasuk penghukum. Kalau kita dalam posisi pembuat rasa bersalah, kita bisa menyatakan seperti ini. Beberapa kali bapak ibu memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Kata-kata itu membuat anak itu merasa bersalah. Jadi posisi ini juga kurang pas untuk kita laksanakan pada anak yang melakukan kesalahan. Poin yang ketiga, itu posisi kontrol guru sebagai teman. Kalimatnya seperti ini, boleh saya contohkan. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Bantu bapak ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Mungkin kalimat ini mungkin saya pribadi sering mengungkapkan kepada anak. Ternyata posisi kontrol ini posisi kontrol yang mungkin kurang cocok untuk kita terapkan di sekolah. Yang keempat, posisi pemantau. Pemantau itu seperti contoh, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya. Lain kali jangan diulang lagi. Kita cuma sebagai pemantau. Kalau memang anak itu salah, anak itu harus melaksanakan hukuman atau konsekuensi yang sudah disepakati. Itu dalam posisi pemantau. Yang terakhir, posisi yang diinginkan adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi posisi manajer ini, kita memotivasi anak itu dari dalam dirinya sendiri. Kenapa anak itu berbuat salah? Kira-kira anak itu apa yang sudah dilakukan? Kira-kira bagaimana perbaikan ke depan supaya tidak terulang kembali? Jadi ini dengan pendekatan segitiga restitusi, yang mana di slide ini saya sudah menyiapkan video anak yang bermasalah pada kelas 6B atas nama Azwar. Nanti saya putarkan di slide terakhir bagaimana cara menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Ini peran guru dalam membuat keyakinan kelas. Ini saya ambil foto pada saat saya, Ibu Mia dan juga Ibu Siti Nihaya menyampaikan materi proyek terkait dengan pemanfaatan sampah sabut kelapa akan dibuat menjadi pot bunga. Ini berada di kelas 4. Di situ kami
Saya Ibu Siti Ibu Mia memberikan kesempatan kepada murid untuk menuliskan gagasan atau pemikiran mau dikemanakan kelas kita, mau diapakan kelas kita, seperti apa yang mereka inginkan sehingga pembelajaran itu akan lebih menarik. Jadi anak itu menempelkan sticky note sesuai dengan gagasan mereka masing-masing, dan itu akan kita buat keyakinan kelas dan akan disepakati sehingga proses pembelajaran akan lebih bermakna. Yang pertama, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja, tidak sehingga mudah diingat. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu tidak memerlukan kalimat yang panjang lebar sehingga susah diingat, tetapi cukup kalimat simpel. Misalnya di situ tidak boleh meminjam perlengkapan tulis teman. Itu memang sudah bagus, tapi kalimatnya kurang positif. Bagaimana cara merubah kita? Membuat situ menggunakan alat tulis sendiri pada saat pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi kalimat itu harus kita rubah. Jadi kata tidak boleh itu harus kita hilangkan. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan juga sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Jadi kita harus menyesuaikan keadaan kelas dengan sekolah sehingga keyakinan kelas ini akan mudah untuk kita terapkan. Yang terakhir, semua sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau buatnya di kelas, berarti semua siswa itu harus kita libatkan, baik itu guru yang bersangkutan dan juga murid, sehingga keyakinan kelas ini benar-benar dari kita untuk kita dan tujuannya sama untuk kebaikan kita bersama. Ini segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar murid dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Di sini sebelah kanan ada segitiga restitusi. Yang pertama kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga kita menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Sehingga dengan cara menstabilkan identitas, dengan cara validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, anak itu sadar bahwasanya tindakan yang anak itu lakukan itu ternyata kurang baik, dan bagaimana mereka memperbaikinya. Kita memberikan solusi kepada anak tersebut untuk mencari solusi sesuai dengan motivasi intrinsik yang ada pada anak tersebut. Yang pertama, segitiga resolusi yang pertama kita adalah harus menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita sebagai manusia tentunya banyak kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu merupakan salah satu prinsip bagaimana suatu kesalahan harus kita jadikan pembelajaran untuk tidak kita ulangi kembali. Yang sebelah kanan itu merupakan kalimat-kalimat yang bisa kita berikan kepada anak pada saat kita menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Misalnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencarikan solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita dengan kata-kata kalimat seperti itu kita menstabilkan identitas supaya anak itu tidak merasa salah, tidak merasa benar-benar kita mewujudkan kesalahan tersebut, tetap kita membuat stabil identitas pada anak tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini lewat di sini berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini yang pertama kita bisa menggunakan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu patut bangga karena dengan melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi ini merupakan kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan pada saat validasi tindakan yang salah pada anak tersebut.
Yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Seperti contoh, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya anak itu kasusnya melempar titik di kepala temannya. Jadi kita menanyakan, kira-kira apa keyakinan kelas kita? Nanti anak itu bakalan menjawab, kita harus saling menghargai satu sama yang lain. Terus kira-kira nilai apa yang sudah kamu langgar? Misalnya anak itu menjawab, ya Pak, saya sudah melanggar nilai pada kita harus saling menghargai. Nah, kira-kira kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, jadi kita menanyakan, memunculkan motivasi intrinsik kepada anak, sehingga anak itu bisa menemukan solusi sendiri terkait permasalahan yang mereka hadapi. Ini merupakan cara-cara yang harus kita lakukan. Ini video terakhir nih, video tidak ada paparan lagi. Terakhir video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada salah satu murid yang bernama Azwar Fatullah. Kasusnya ialah Azwar ini pada saat pembelajaran beliau melemparkan titik di kepala bintang. Maka dari itu saya ambil penyelesaian masalah melalui penerapan segitiga restitusi di ruangan sini. Kemarin udah di video sama Pak Ari. Ini videonya mungkin bisa kita lihat sama-sama. Tadi Bapak mendapatkan bahwasanya kamu telah melempar titik di kepala bintang. Apakah itu benar? Betul. Terus kamu melempar titik di kepala bintang. Saya bisa Pak. Bintang itu menarik kursi saya. Oh, jadi kamu kesal karena si bintang sudah menarik kursi kamu, sehingga kamu mengambil inisiatif titik yang dekat sama kamu melempar di kepala bintang. Ya, kalau apa seperti kamu dalam posisi kamu, Bapak juga akan kesal dan akan marah sama bintang, gitu ya. Tetapi kira-kira dengan tindakan kamu melempar titik di kepala bintang itu sudah benar atau belum? Belum. Berarti tindakan kamu berarti tidak benar berarti ya. Itu coba pas ya. Jadi kira-kira keyakinan apa atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya, keyakinan kelas kita yang kamu langgar adalah saling menghargai satu sama yang lain. Jadi kira-kira perbaikan ke depannya supaya itu tidak ulang kembali seperti apa gitu. Kamu tidak akan mengulangi, kamu tidak akan mengulangi kejadian yang sama lagi, sehingga kamu lebih bisa saling menghargai teman-teman kamu yang berada di kelas maupun yang kelas yang lain. Oke, kita tidak boleh buat lagi. Terima kasih Nak ya. Oke, ya sama-sama. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azwar Fatullah. Saya sekolah Cek jaringan. Menjelaskan jaringan bagus, saya jabarkan sedikit dari video tadi. Itu tiga tahapan segitiga restitusi sudah saya laksanakan. Yang pertama, saya menstabilkan identitas dengan menanyakan apakah benar Azwar ini melakukan. Nama saya Muhammad Azwar Fatullah. Saya sekolah di SDN Negeri 1 Banten. Kasus saya pada hari ini adalah melempar tim X di kepala teman saya yang bernama Bintang. Kasus saya diselesaikan oleh Pak Nanang Aspandi melalui segitiga restitusi. Tindakan saya merupakan tindakan yang salah. Saya pun meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, dari video tersebut, dari 3 tahapan segitiga restitusi sudah saya laksanakan, baik itu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi
video terakhir tersebut merupakan tanggapan dari anak tersebut setelah saya melaksanakan segitiga restitusi. Jadi sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya atau memberikan umpan balik terkait dengan materi paparan yang saya sampaikan, saya persilakan, dan ini merupakan suatu hal yang saya inginkan. Silakan Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan atau umpan balik, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apa yang Pak Nanang sampaikan tadi mengenai budaya positif. Nah, menurut saya ingin dari yang disampaikan Pak Nanang tadi, saya memberikan refleksi. Nah, budaya positif menurut saya tadi, yang sesuai yang saya dengar, merupakan perwujudan nilai-nilai positif yang bersifat dengan keyakinan yang dapat diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini tidak bisa hanya kita lakukan secara instan, tetapi sebaiknya budaya positif ini kita lakukan secara terus-menerus, dan itu dimulai dari diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Jadi kita sebagai guru atau sebagai pendidik harus memberikan tauladan yang baik kepada peserta didik, sehingga apa yang kita lakukan akan ditiru oleh peserta didik. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Mia. Ini sesuatu tanggapan atau saran yang luar biasa. Jadi kita memang jika ingin mewujudkan budaya positif itu, kita tidak bisa melaksanakan dengan sendirinya. Jadi kita harus berkolaborasi, baik itu dari pimpinan, Bapak Ibu guru, dan juga murid. Jika semua item tersebut, semua bagian tersebut bisa berkolaborasi dengan baik, maka budaya positif akan mudah untuk kita terapkan di sekolah. Kalau cuma 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, itu tidak akan maksimal. Tentunya saya juga berharapan kepada kita semua yang hadir di sini untuk bisa bersama-sama berkolaborasi bagaimana penerapan budaya positif ini bisa kita terapkan pada pembelajaran dan juga pada kegiatan-kegiatan di sekolah. Dan terima kasih Bu Mia atas tanggapannya yang luar biasa. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain atau mengasih umpan balik, dipersilakan. Tidak ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mudah-mudahan dengan paparan ini menjadi edukasi atau menambah pemahaman kita semua bagaimana budaya positif itu nantinya bisa kita terapkan, dan ini nanti berdampak baik pada murid dan juga warga sekolah kita. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian, partisipasi, dan juga kerjasama dari Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada perkataan penyampaian bahasa yang kurang pas yang mungkin mengganggu dari Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.